Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Sri Handayani dengan nomor pokok mahasiswa 2003-01-07-2051. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan data yang telah saya peroleh dari hasil wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang pemotongannya dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi, baik dalam negeri atas pekerjaannya atau jasa atau kegiatan yang dilakukannya. PPh pasal 21 ini akan dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain PPh pasal 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan. Umumnya, PPh pasal 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem pengajian suatu perusahaan. Namun demikian, sebenarnya PPh pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Adapun perhitungan dan tarif PPh itu sendiri, perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan dengan peraturan yang berlaku. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. PPh pasal 21 sama dengan tarif pajak dikali penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan dikurangi oleh pengurang dari penghasilan itu sendiri. Selain itu, terdapat peningkatan tarif pajak sebesar 20% sebagai denda bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP. Adapun lapisan penghasilan kena pajak dan tarifnya 0 sampai dengan 50 juta, maka tarif yang dikenakan sebesar 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Berikut saya akan memaparkan beberapa narasumber beserta perhitungannya. 1. Narasumber atas nama Bapak Jahir. Pekerjaan beliau sebagai wirausaha sekaligus pemilik usaha dari PT Andi Mandiri, telah menikah dan memiliki 3 anak, namun hanya 2 anak yang masih dalam tanggungan. Gaji pokok beliau sebesar 4 juta rupiah per bulan dan status NPWP beliau adalah aktif, atau dengan kata lain beliau memiliki NPWP. Perhitungan PPh pasal 21 dari Bapak Jahir dengan rincian gaji pokok sebesar 4 juta rupiah dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali 4 juta rupiah sebesar 200.000, maka 4 juta minus 200.000 hasilnya 3.800.000 untuk penghasilan neto sebulan. Adapun penghasilan neto setahun 3.800.000 dikali 12 bulan sebesar 45.600.000. Selanjutnya PTKP K2. PTKP untuk wajib pajak pribadi sebesar 54 juta, tambahan karena telah menikah sebesar 4.500.000, memiliki 2 tanggungan sebesar 9 juta, maka total PTKP dari Bapak Jahir sebesar 67 juta rupiah. Adapun PKP
atau penghasilan kena pajak dari Bapak Jahir Rp45.600.000 dikurangi Rp67 juta, hasilnya minus Rp21.900.000. Artinya Pak Jahir tidak memiliki kewajiban untuk membayar PPh pasal 21 atau pajak beliau nihil. Selanjutnya, narasumber yang kedua yaitu Triana Widianti. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 19 Agustus 1994. Status beliau kini telah menikah dan sedang mengandung. Beliau merupakan karyawati di PT Unilever Cikarang dengan gaji pokok sebesar Rp5 juta, BPJS TK atau BPJS Tenaga Kerja yang ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp147.000 dan BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh diri sendiri sebesar Rp147 juta. Status NPWP beliau aktif karena direkomendasikan oleh pihak perusahaan untuk membuat NPWP. Perhitungan PPh pasal 21 untuk saudari Triana yaitu dengan rincian gaji pokok sebesar Rp5 juta ditambah dengan BPJS TK Rp147.000, maka total gaji sebulan dari Teh Triana yaitu Rp5.147.000. Adapun pengurangnya ada biaya jabatan 5% dikali Rp5.147.000, hasilnya Rp257.350. Ada BPJS Kesehatan sebesar Rp147.000, maka total pengurangnya sebesar Rp440.300. Selanjutnya, narasumber yang ketiga yaitu Sopa Yuliana. Beliau bekerja di PT Changsin Reksa Jaya sebagai karyawan. Status beliau belum menikah dengan gaji pokok sebesar Rp1.961.000 dan tunjangan atau intensif yang beliau terima sebesar Rp1 juta. Status NPWP beliau adalah tidak memiliki NPWP atau tidak aktif. Adapun untuk perhitungannya dengan rincian gaji pokok sebesar Rp1.961.000 ditambah dengan tunjangan Rp1 juta, maka diperoleh total gaji sebulan sebesar Rp2.961.000. Adapun pengurangnya yaitu biaya jabatan sebesar Rp148.050 dengan penghasilan neto sebulan yang diperoleh sebesar Rp2.812.950. Penghasilan neto setahunnya sebesar Rp33.755.400 dan PTKP untuk wajib pajak itu sendiri sebesar Rp54 juta karena beliau belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Maka PKP yang dihasilkan sebesar minus Rp20.244.600. PPh pasal 21 terutang beliau itu minus atau nihil, jadi beliau tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak PPh pasal 21. Narasumber yang terakhir yaitu Ayu Pipit Nurjanah. Pekerjaan beliau sebagai tim member di perusahaan PT Pratama Abadi Industri. Status beliau belum menikah dengan gaji pokok yang diterima per bulannya yaitu sebesar Rp1.961.085 dengan tunjangan atau intensif per bulan sebesar Rp200.000, lembur atau overtime yang dia terima sebesar Rp550.000 per bulan, iuran jaminan hari tua yang harus dibayarkan yaitu 2% dari gaji pokok sebesar
Rp39.221,70. Iuran jaminan kesehatan 1% dari gaji pokok sebesar Rp960.610,85. Iuran jaminan pensiun 1% dari gaji pokok sebesar Rp19.610,85. Status NPWP beliau adalah nonaktif. Beliau tidak memiliki NPWP. Perhitungan untuk PPh pasal 21 terutang dengan rincian gaji pokok ditambah dengan tunjangan atau intensif ditambah dengan lembur, maka total gaji yang diterima sebesar Rp2.711.085. Untuk pengurangnya terdapat biaya jabatan, iuran jaminan hari tua, iuran jaminan kesehatan, dan iuran pensiun, sehingga diperoleh total pengurang sebesar Rp213.997,65. Adapun penghasilan neto sebulan dari saudari Ayu adalah total gaji dikurangi total pengurang, diperoleh hasil neto sebulan sebesar Rp2.047.087,35. Untuk mengetahui PKP kita harus mengalihkan terlebih dahulu penghasilan neto setahunnya, yaitu penghasilan neto sebulan dikali 12 diperoleh hasil Rp29.965.48,20. Untuk PTKP wajib pajak sendiri sebesar Rp54 juta, sehingga diperoleh sebesar Rp24.034.951,80. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.